Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana Ditreskrim Polda Jawa Timur mengungkap motif pelaku pembunuhan dan juga mutilasi terhadap warga di Blitar, Jawa Timur. Pelaku yang mengaku sebagai suami siri korban melakukan pembunuhan karena cemburu dan sakit hati. Ditreskrim Polda Jawa Timur mengungkap motif pelaku pembunuhan dan juga mutilasi terhadap warga di Blitar, Jawa Timur. Pelaku berinisial RTH yang mengaku sebagai suami siri korban merasa cemburu karena pernah memergoki korban membawa pria lain ke dalam kamar kosnya. Pada saat kejadian, pemirsa, pelaku sudah menyiapkan uang sebesar 1 juta rupiah untuk diberikan kepada korban. Pertemuan sudah direncanakan di sebuah hotel di Kediri pada hari kejadian yaitu 19 Januari 2025. Hasil penyidikan yang diketahui bahwa motifnya ini adalah pertama korban ini sakit hati, ada sakit hati dan juga cemburu. Cemburunya kenapa? Karena diketahui korban ini pernah ketahuan memasukkan laki-laki lain ke dalam. Dan untuk membahas terkait dengan kasus ini, pemirsa, kita sudah terhubung dengan kriminolog UI, yakni Pak Adrianus Meliala. Selamat malam, Prof. Adrianus. Selamat malam, Mbak. Apa kabar? Ya. Kabar baik, Pak Adrianus. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Malam. Prof, ini saya tanyakan yang pertama adalah lagi-lagi kasus pembunuhan berujung pada mutilasi. Prof, ini terjadi karena asmara dan juga korbannya lagi-lagi perempuan, Prof. Dari kacamata kriminolog, bagaimana Anda melihatnya, Prof? Soal cemburu, sakit hati itu memang salah satu motif yang tersering ya, selain daripada soal dendam dan soal materi atau soal ekonomi begitu. Dan seperti halnya juga soal materi dan dendam, maka luarannya atau tampilan dalam bentuk kemarahannya itu bisa macam-macam tuh ya, sehingga kalau kemudian dalam hal ini pelaku memilih membunuh dan dilanjutkan dengan mutilasi, itu saya tidak heran juga. Mengapa? Karena sebetulnya pada masa-masa lalu juga kita temukan berbagai kasus yang semacam di mana terkait dengan rasa marahnya pelaku tidak merasa cukup hanya dengan menghilangkan nyawa korban, tapi kemudian diteruskan dengan upaya memotong-motong tubuh korban ya, sehingga kemudian lalu terasa plong gitu ya, rasa sakit hati pada diri pelaku. Demikian. Baik, Prof. Terkait dengan lokasi, Prof, ini bukan pertama kalinya bahwa eksekusi mutilasi dilakukan di dalam sebuah hotel, Prof. Apakah kemudian kalau kita lihat dari lokasi, hotel ini menjadi tempat yang memang dianggap oleh pelaku dari kacamata kriminolog ini aman bagi pelaku melakukan kejahatan semacam ini, Prof, terutama dalam mutilasi, Prof? Bukan begitu, yang penting adalah ini juga dari pengalaman melihat sekitar 100-an ya kasus mutilasi di Indonesia selama 2-3 dekade ini, maka yang penting adalah bahwa si pelaku merasa aman ya, merasa mampu mengontrol situasi di tempatnya berada saat dia mengeksekusi korbannya gitu. Jadi dia merasa bahwa dia tidak akan kedatangan orang, tidak akan diketahui orang saat dia membunuh dan memutilasi. Dia juga mampu misalnya segera menghilangkan darah yang mungkin akan berceceran. Dia juga tidak akan diganggu pada saat dia memasukkan bagian-bagian tubuh ke dalam kopernya. Itu tidak dia merasa aman begitu. Yeah. Nah, itu yang penting. Oke, Prof, kalau kita lihat ini dari rekaman CCTV yang beredar, pelaku ada sosok juga, Prof, orang lain di depan kamar hotel. Apakah kuat dugaan bahwa pelaku melakukan aksi kejamnya ini tidak sendiri, Prof? Ya kalau bisa dibilang begitu ya. Nah ini juga memang hal yang menarik karena biasanya pelaku mutilasi Indonesia itu melakukan kegiatannya sendirian ya. Mengingat tadi akibat ancaman hukumannya ketika ada orang lain yang terlibat itu tinggi sekali. Jadi orang itu dapat dianggap sebagai turut serta ya, bersama-sama untuk gitu. Dan hukumannya itu berat. Nah kalau kemudian dalam hal ini ada orang yang terlibat, maka saya kira pasti orang itu adalah orang kepercayaan atau mungkin kakak, adik atau orang suruhan dari si pelaku ya, sehingga mau terlibat dalam kegiatan seperti ini. Demikian. Oke, Prof, terakhir pola perilakunya ini apakah bisa dideteksi begitu terutama bagi korban? Tentunya ini sesuatu hal yang menjadi keprihatinan juga, Prof. Apakah pola perilaku dari pelaku ini bisa terdeteksi sebelumnya, Prof? Tidak, jadi dari pengalaman-pengalaman yang ada dan juga dari literatur kelihatannya bahwa semua pelaku mutilasi itu orang-orang yang biasa, tidak psikopatik ya, memiliki kecerdasan cukup ya, dan
memiliki pertimbangan rasional. Jadi ketika dia membunuh itu sebetulnya ada dua pilihan, dia yang lari atau korban yang kemudian dirusak sehingga kemudian nggak ketahuan jati dirinya. Dengan begitu dia bisa tenang-tenang saja, begitu ya. Nah, maka itu kan semua ada pertimbangannya. Dengan begini, dengan melakukan hal-hal seperti mutilasi ini, maka si pelaku bisa dengan mudah tenang kembali bekerja seperti biasa, dan kemudian polisi kesulitan dalam rangka mencari tahu siapa korbannya. Nah, masalahnya adalah bahwa ternyata setelah dimutilasi pun si pelaku ternyata dalam waktu 1 hari ternyata ketahuan juga oleh kepolisian. Demikian. Oke, baik, luar biasa Prof. Kalau begitu terima kasih banyak atas pandangan Anda yang sangat komprehensif, Profesor Adrianus Meliala selaku kriminolog UI, dan juga terima kasih atas informasinya Prof. Selamat malam dan salam sehat selalu Prof. Adrianus. Terima kasih.